Kita tunggu dulu ya temannya yang lain. Kameranya dibuka tapi mic-nya dimatikan dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedengaran gak suara ustazah? Coba dulu satu orang bicara dulu. Dengar nggak suara ustazah? Suara ustazah dengar nggak? Loh, nggak dengar. Kalisa, Kalisa, dengar nggak suara ustazah Kalisa? Nggak dengar suara di sini. Awak nanya orang lain nggak ada jawab. Halo, ada anak ustazah, dengar nggak suara ustazah? Ini apa Lina ngapain nih? Ngechat lah nanya. Belum begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang gigi aja kakak. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A dan kelas 8B? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah, hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya materi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi ustazah berharap anak-anak ustazah ini ya fokus serta seriuslah dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang ustazah berikan. Nah, sebelumnya untuk yang sudah bergabung ya di Zoom ini, tolong buka semua kameranya dan matikan mic-nya ya. Harap matikan mic-nya kalau ustazah belum ada bertanya atau atau ustazah perintahkan baru bisa dibuka ya. Kalau ustazah belum perintahkan nggak usah dibuka mic-nya. Kameranya tetap dibuka ya. Arini Dinda Pangesti. Oke. Nah,
Jadi untuk hari ini Ustazah mau lebih seperti apa ya, mendalami lah untuk ujian nanti, karena kan sebentar lagi kita mau ujian tuh ya. Jadi nanti untuk ujian anak-anak Ustazah ada masuk tentang puisi ya, tentang unsur-unsur puisi. Tetapi di ujian nanti anak-anak Ustazah itu diminta untuk membandingkan sebuah puisi. Ada 2 puisi yang harus Anda bandingkan. Apa yang harus dibandingkan nantinya, yaitu tentang unsur-unsur puisi, misalnya dari bahasanya atau suasana yang terkandung dalam sebuah puisi. Nah, jadi kalau kita mau baca puisi ini, ntar ya, puisi mana ya? Ustazah mau tanya ke si Lutfia Akila, coba buka mic-nya. Lutfia Akila, coba buka dulu mic-nya ya. Lutfia Akila, kalau anti baca puisi ini nampak kan di monitor kan, teks puisinya kan, nampak? Suara Akila kok nggak kedengaran ya? Oh, udah kuat ya suaranya ya. Nah, menurut Akila, puisi ini, hanyut aku Tuhanku dalam lautan kasihmu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit ruhani. Kalau anti baca puisi ini, bagaimana suasana yang terkandung dalam puisi ini? Tentang apa puisi ini? Suara Lutfi Akila nggak kedengaran ya? Ada dengar. Oke, itu puisinya temanya apa? Tentang apa tuh puisinya? Yang tadi, penggalan puisinya. Iya. Iya, betul. Betul. Jadi anak-anak ustazah, dalam sebuah puisi tentu ada yang namanya suasana. Jadi kayak cerita, dalam puisi juga ada suasana yang tergambar untuk menyampaikan perasaan si pembaca. Jadi nanti dalam ujian kita nanti itu ada sebuah puisi, lalu kalian diminta untuk membandingkan suasana yang tergambar pada puisi tersebut ya. Lalu juga anak-anak ustazah tolong dipahami tentang yang namanya unsur-unsur puisi. Minggu lalu kita udah belajar tentang unsur-unsur puisi kan? Udah? Minggu lalu kita udah belajar tentang unsur-unsur puisi. Ya, aduh, lemas-lemas sekali anak kelas 8 ini. Kayak lemas sekali kalian belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Ya ampun. Udah suaranya koci. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ya, karena ini berhubungan dengan nanti untuk ujian. Jadi ini kan udah kita bahas kata konotasi dan kata denotasi ya. Ustazah mau tanya sama si Natika Ola, buka dulu mic-nya. Natika Ola. Kata konotasi, apa itu kata konotasi? Natika Ola. Gak dengar suaranya. Mana si Natika? Kuat ya suaranya ya. Apa itu kata konotasi? Natika Ola. Nggak tahu. Coba angkat tangan yang tahu apa itu kata konotasi. Aduh, gawat. Oh ya, Nabila Putri Riani. Angkat tangan itu dari sini, sebenarnya ada raise hand bacaannya di situ. Sini mana lah nampak ustazah kalian angkat tangan. Cuma si Nabila saya nampak angkat tangan ya, Nak. Dah, coba. Nabila apa coba?
Iya betul. Jadi kata konotasi adalah kata yang bukan makna sebenarnya. Raina Hazila, Ustazah mau tanya. Raina ada? Putih Raina? Putih Raina itu kata denotasi apa? Apa? Iya tadi kan konotasi yang makna yang tidak sebenarnya. Kalau denotasi kebalikannya lah apa? Iya, ya. Jadi kalau yang ini, yang dasar ini makna yang sebenarnya. Kalau yang tambahan ini adalah kata konotasinya, ada tambahan makna. Oke. Nah, ini udah kita pelajari ya. Ustazah mau suruh kalian baca. Siapa yang mau baca puisi angkat tangan? Anissa Rizkia. Raise hand. Mana dia Anissa Rizkia? Oh iya, ada mantap kalian ya, ada pandai kalian ya raise hand ya. Coba anak-anak ustazah, tolong suaranya di ini ya, kondisikan biar kita dengar dulu si Anissa Rizkia baca ya. Mana si Anissa Rizkia ini? Baca nak, baca Anissa Rizkia. Oke. Nampak nih garis peminta-minta. Ya. Oke. Oke. Dah, Ustazah mau tanya lagi, ini kita banyak tanya-tanya ya. Nah, nanti karena ini berkaitan dengan ujian. Yang puisi garis peminta-minta ini, Ustazah mau tanya sama si Sifa Bahasa Lama. Ada? Ada Sifa? Kuat suaranya nak. Ih, kelas 8 ini kok suaranya kayak mendem ya, mendem suaranya. Kuat ya nak? Coba garis peminta-minta itu apa maksudnya? Garis peminta-minta di situ apa maksudnya Sifa? Nggak tahu? Loh, nggak tahu. Mananya ini? Ustazah mau si Rizky dulu, Rizky Adelia. Pahami dulu puisinya. Rizky, itu garis peminta-minta di situ maksudnya apa? Siapa? Garis peminta-minta Ustazah tanya itu siapa di situ? Ih, memanglah kalian luar biasa kali lah kalian memang iya. Garis peminta-minta di situ siapa? Ih, udah jelas-jelas dia bawa kaleng kecil. Nggak pernah kalian jalan ke kota. Ih, memanglah kalian. Kalian pernah nggak jalan-jalan ke kota? Nah, nih, Lutfia Akila. Mana dia? Angkat tangan dia. Mana si Lutfia Akila? Apa nak maksudnya? Lutfia Akila. Lutfia Akila. Nggak dengar suaranya, tapi dia raise hand. Apa? Iya, pengemis. Yang nggak gelandang-gelandangan juga lah. Pengemis lah kalian ini, gelandangan pula kalian bilang. Jadi anak-anak ustazah kan udah nampak kita ini berkaleng kecil, ya kan? Garis peminta-minta itu berarti yang di jalan itu loh, nah nggak pernah kalian jalan ke kota. Hah? Ya udah, coba ya, coba ustazah baca dulu ya. Coba kalian pahami sekali lagi, ustazah baca dulu.
Gadis peminta-minta. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil. Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Gembira dari kemayang riang. Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral, melintas-lintas di atas air kotor. Tapi yang begitu kau hafal, jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, buah di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Jadi kita sama-sama mengartikan ya anak-anak ustazah ya. Karena nanti waktu ujian itulah, kalau ustazah tanya tentang suasana pada puisi, jawabannya itu adalah sama dengan makna dari puisi tersebut. Contohnya kalau anak-anak ustazah baca puisi Gadis Peminta-Minta ini, suasana yang tergambar apa? Bahagia, senang, atau biasa aja, atau nggak tahu rasa, atau kayak mana? Sedih, mana tahu ya kan, nggak ada rasa, biasa aja ya kan, nggak tahu kita. Jadi harus ada rasa. Jadi walaupun ustazah tanya nanti di ujian, jawablah, jawabannya itu apakah ya puisi ini adalah tentang kesedihan, tapi dijelaskan sedihnya kena apa. Misalnya kesedihan karena menanti orang tuanya, atau misalnya karena kehilangan siapa, seperti itu. Itu dijelaskan nanti waktu ujian ya anak-anak ustazah ya. Jadi sekarang kita sama-sama memaknai Gadis Peminta-Minta ini. Jadi untuk puisi Gadis Peminta-Minta ini tuh puisi yang sangat terkenal, puisi yang memang sudah ada sejak lama, diciptakan oleh Toto Sudarto Bachtiar. Ya, maksudnya adalah Gadis Peminta-Minta di sini adalah pengemis. Pernah lihat pengemis nggak? Pernah ya kan? Pernah kan? Ada nggak kalian lihat pengemis itu pakai bawa kaleng atau plastik untuk duitnya? Pernah. Nah, pernah ya kan? Berarti udah pernah lah kalian ke kota ya kan? Karena udah pernah kalian ke kota berarti. Ketawa pula si Rizky. Nah, jadi gini anak-anak ustazah. Jadi kalian pernah nggak melihat pengemis itu di perkampungan, atau orang yang memang istilahnya ya nggak kota lah, pokoknya di perkampungan? Pernah nggak lihat pengemis itu meminta-minta itu nggak di pasar gitu? Pernah? Enggak kan? Kalau kalian pernah lihat pengemis itu pasti di jalan besar ya kan, lagi kita ada di perjalanan di kota. Nah ternyata penulis pada puisi ini dia sangat memerhatikan yang namanya pengemis ya, gadis pengemis itu tadi. Karena menurut si penulis, gadis peminta-minta itu ya, pengemis itu adalah tanda dari adanya sebuah kota. Benar nggak? Benar kan? Jakarta yang memang kotanya besar, banyak nggak pengemis? Ustazah tanya. Banyak. Berarti di sini si penulis itu sangat mengapresiasi keberadaan, tahu ya mengapresiasi ya, istilahnya dia menghargai keberadaan dari pengemis itu tadi ya. Bahkan dia memaknai seorang pengemis itu tadi adalah tanda dari adanya besarnya sebuah kota. Kita lihat ya dari paragraf yang pertama, dia mengatakan seperti ini. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, ya itu artinya gadis si pengemis itu tadi membawa kaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka, dia bilang. Ya, tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku hilang tanpa jiwa. Ya. Jadi penulis itu suka dengan yang namanya pengemis yang ada di kota, karena menurut dia ya istilahnya pada pengemis itu dia tidak pernah melihat tidak pernah dilihatnya kedukaan, karena ibaratnya kalau pengemis itu kan dia bersyukur dengan baju yang seadanya. Ya, tapi memang kita nggak boleh ya contoh meminta-minta ya. Ini kita hanya memaknai aja, menganalogi kehidupan aja, ya. Nanti kalian contohkan pula jadi meminta-minta, ya. Jadi nggak boleh kayak gitu, ya. Jadi itu maksudnya dia mengatakan
tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa, katanya kan. Dia mengatakan ini, siapa yang tahu? Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Kalau dia bulan merah jambu itu menandakan hari sudah sore menjelang maghrib ya. Iya, betul, menjelang malam, atau dia lagi keadaan maghrib ya pada bulan merah jambu. Ya. Nanti boleh kalian tengok lah. Ada enggak memang bulan merah jambu? Ya. Tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Kalau udah sore menjelang malam, udah agak hilang nggak pengemis-pengemis itu? Udahlah, mandilah dia kan? Iya ada, tapi yang ngamen itu nggak banyak, maksudnya udah mulai hilang. Kalau udah mau malam, menyambut malam, itu beberapa udah sunyi belum? Kota-kota kita tuh ibaratnya agak sunyi gitu, ya. Jadi itu, ya tetap rame ya. Iya, ini kan mungkin nak, dengar dulu, ini puisinya zaman dulu. Jadi zaman dulu mungkin nggak banyak kali lalu lalang orang. Sekarang udah lain lah ya kan. Dulunya ini puisinya. Jadi itu. Terus ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melurus sosok, hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayang riang. Jadi sebenarnya si pengemis ini hidupnya itu terlalu, dia merasa sudah cukup. Dia ingin merasakan seperti si pengemis itu tadi, merasakan bagaimana kehidupan seperti pengemis itu tadi, hidup di jembatan dengan keadaan yang sederhana, paham ya? Kalau kita yang orang kota yang udah biasa dengan fasilitas yang diberikan orang tua dan orang-orang sekitar, kita cukup kan, kita ngerasa pun masih ada kurang gitu kan, kita kurang, pengen lagi kita lebih. Tapi si pengemis, dia dengan tinggal di bawah jembatan, dia jauh dari angan-angan yang gemerlap, kayak kalian kan bisa kalian jajan sesukanya, beli sesukanya, tapi pengemis tidak. Jadi si penulis dia ingin belajar dari si pengemis tadi, yang mana dia menerima kehidupannya apa adanya. Ya, ada yang bersinah. Baru dia bilang apa? Dia mengatakan duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Siapa yang bisa memaknai ini? Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Siapa? Raise hand. Duniamu yang lebih tinggi. Rizky yang pertama. Rizky Adelia yang pertama. Raise handnya. Coba apa Rizky? Iya, apa yang betul lah si Rizky. Mana si Rizky ini? Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Coba nak. Gak tahu, kalian cari. Iya. Coba, dia ibaratkan dunia si pengemis tadi itu lebih tinggi dari menara katedral. Katedral itu kan udah terkenal bukan? Paham kan? Iya, maksudnya itu kehidupan si pengemis tadi ini jauh lebih, derajat dia tuh jauh lebih tinggi. Paham gak sih kalian? Paham ya? Walaupun memang kita tengok dia meminta-minta, tapi nak, kalau kita hubungkan ke agama, memang kita nggak boleh meminta-minta, kan rendah berarti itu ya. Kita nggak boleh meminta-minta. Cuman karena ini puisi, kita maknai aja ya. Jadi maksud dia duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral itu ya, maksudnya derajat dia itu lebih mulia menurut si pengemis. Lalu melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal, jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi duka. Jadi sebenarnya pengemis itu kan banyak kekurangan ya, kekurangan harta, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi dia tidak menjadikan dirinya itu nggak bersyukur. Dia malah nggak terlihat, bahkan beban yang ada di kehidupannya itu nggak terlihat. Dia tersenyum kan, kalau dia minta duit dia tersenyum kan. Kalau misalnya dia ngemis-ngemis itu kan, tah nyanyi dia di situ ya kan, seperti itu. Lalu dia mengatakan, si penulis, kalau kau mati gadis kecil berkaleng kecil, buah di atas itu tak ada yang punya. Dan kotaku hidupnya tak lagi punya tanda. Ustazah mau tanya, kalian pernah ngambil buah di atas pohon punya orang? Enggak kan? Ya udah, gini loh. Kan kalau pengemis
pengemis di puisi ini kan adalah anak kecil, maksudnya paham ya, anak kecil. Jadi kalau anak kecil itu kan masih polos, kadang-kadang kan kalau dia memang kadang kan dia nggak punya kan mau beli, dia kan kadang mau ngambil tuh pohon-pohon yang ada di sekitar dia ya, tempat dia misalnya mengemis, dia mau ambil buah itu. Tapi kalau kita kita mampu nggak belinya? Mampu kan? Ya kan, buah seri aja mungkin mau orang itu ngambilnya karena mereka merasa ya memang itulah tanda adanya pengemis. Jadi kalau pengemis itu nggak ada, kota kita itu jadi hilang, ya. Dan buah di atas itu tidak ada yang mengambil. Jadi itulah kira-kira ya. Jadi kalau ustazah memahami puisinya, puisi ini adalah puisi tentang kesedihan ataupun rasa haru ya, rasa haru penulis terhadap seorang pengemis, yang mana pengemis itu tadi dia yang lebih banyak kekurangan tapi dia bisa melengkapi kehidupannya itu dengan rasa syukurnya. Itu sih menurut ustazah ya. Tapi nanti untuk ujian puisinya bukan ini ya, untuk ujian puisinya bukan ini, nanti adalah puisinya lebih gampang kok. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya anak-anak ustazah. Sekarang tentang kata-kata berlambang. Anak-anak ustazah, untuk kata-kata berlambang ini ya sebenarnya sama kayak konotasi ya. Lambang itu kan ada lambang berupa gambar, ada lambang berupa tanda, atau ada lambang berupa kata-kata yang menyatakan apa yang dimaksud. Di sini lambangnya adalah kalau di hujan bulan Juni, kalau lambang pramuka ada nggak anak-anak ustazah? Ada. Tapi kalau puisi kalau puisi dia lambangnya bukan gambar ya, tapi kata-kata. Contohnya hujan bulan Juni, lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Lihat, kata hujan pada hujan bulan Juni artinya bukan hujan beneran kan? Bukan kan? Ya, arti hujan pada bulan Juni apa artinya di situ? Adalah melambangkan ini dia, kebaikan. Kalau bunga anak-anak ustazah itu melambangkan kesuburan. Maka pohon kalau datang hujan itu pasti bersyukur dia, karena pohon yang tadinya nggak berbunga jadi tumbuh, jadi mekar, berbuah karena adanya hujan. Gitu maksudnya ya. Iya, dah kita lewatkan sama itu. Nah, sekarang kita masuk ke pengimajinasian dalam puisi. Ustazah tanya dulu, masih ingat nggak anak-anak ustazah waktu kita belajar teks deskripsi waktu kelas 7 ada tentang panca indera, masih ingat nggak? Coba ustazah mau tanya sama siapa ya? Si Dwi Aulia Aminarti ada? Jangan. Dwi, panca indera ada berapa aja Dwi? Coba sebutkan. Sudah habis. Iyalah, tubuh jadi di mana lagi, di meja. Mana ya si Dwi ini? Tahap apa? Apa yang pertama? Penglihat. Ya, terus pendengar. Nah, terus pengecapan pakai ini mulut kan, terus penciuman pakai mata apa hidung? Nah, udah masih bagus kalian, masih fokus. Lalu coba perabaan pakai tangan atau pakai mulut? Dah lah, pokoknya udah habis waktunya. Boleh satu contoh lagi ya? Contohnya gini, pengimajinasian melihat. Kita lihat gini ya. Setiap kita bertemu gadis kecil berkaleng kecil pakai indera apa? Panca indera apa? Mata. Berarti pengimajinasiannya adalah penglihat. Bagus, pandai. Satu lagi ya. Misalnya ini aja. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Ini apa? Tengadah padaku pada bulan apa? Iya. Ya, kalau ustazah bilang gini, kicauan burung itu sangat merdu. Coba apa?
Ya, pendengaran pakai ku. Bagus. Dah. Iya, itu namanya nak pengimajinasian ya namanya ya. Paham ya? Paham ya sampai sini ya? Ya, oke. Udah habis waktunya nak. Cepet kali habis waktunya ya. Harusnya lebih panjang lagi nih. Oke, jadi kalau gitu Ustazah rasa cukup lah ya materi kita. Ya, Ustazah juga mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau salah penjelasan. Ustazah mohon maaf karena Ustazah juga manusia biasa, pasti punya kesalahan. Oke, semoga anak-anak Ustazah sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa Lutfia kok resen-resen aja? Oke lah kalau gitu ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kemarau resen orang ini Kak.